Desa Durowati terletak di sebuah lembah terpencil, dikelilingi bukit-bukit yang diselimuti hutan lebat. Di pagi hari, kabut tebal melayang-layang di atas tanah, seolah menyembunyikan rahasia kelam di dalamnya. Suara burung hutan dan gemerisik daun kering menjadi satu-satunya irama yang memecah keheningan. Namun, bagi penduduk desa, keheningan itu bukanlah hal biasa. Itu adalah tanda peringatan. Dahulu, desa Durowati adalah tempat yang subur. Lahan pertaniannya menghasilkan padi yang melimpah, dan sungai yang mengalir di tepinya memberikan ikan yang segar. Tapi itu cerita lama. Kini, tanah di Durowati seolah-olah kehilangan nyawanya. Padi yang ditanam sering gagal panen, dan sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini penuh dengan lumpur. Penduduknya bertahan hidup dengan seadanya, sebagian besar dari berkebun kecil atau menjadi buruh di desa sebelah. Namun, bukan kemiskinan yang membuat desa Durowati begitu mencekam. Bukan pula alamnya yang mulai kehilangan keindahan. Melainkan sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, kisah tentang Lampor. Hantu pembawa keranda terbang yang datang setiap malam purnama, untuk menculik warga desa pemilik jiwa-jiwa tersesat. Penduduk desa mempercayai Lampor adalah kereta terkutuk, yang datang membawa kematian. Setiap bulan purnama, suara gemuruhnya terdengar dari kejauhan, semakin dekat, sampai akhirnya melintas di jalanan desa. Saat itu, tidak ada yang berani keluar rumah. Pintu-pintu ditutup rapat, jendela-jendela ditutupi kain hitam, dan anak-anak dilarang berbicara keras-keras. Warga desa sangat percaya, jika seseorang mendengar atau melihat Lampor, maka jiwanya akan diambil. Keyakinan ini membuat Durowati seperti tempat yang terjebak di masa lalu. Penduduknya hidup dengan rasa takut yang mendarah daging. Tidak ada yang berani mempertanyakan atau mencoba melawan cerita tersebut. Bahkan, mereka yang pernah mencoba meninggalkan desa dan hidup di kota, seperti Adi Hidayat, tetap membawa kenangan tentang Lampor kemanapun mereka pergi. Sebab Lampor bukan hanya cerita, tapi bayangan yang terus menghantui. Di balik cerita Lampor di desa itu, sesungguhnya tersembunyi sebuah rahasia kelam yang jarang dibicarakan. Puluhan tahun lalu, Durowati dikenal sebagai pusat sebuah sekte pemujaan yang misterius. Sekte ini mempercayai bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan dan kekayaan dengan memberikan persembahan kepada Lampor. Persembahan itu bukanlah harta atau makanan, melainkan jiwa manusia. Ketika desa mulai kehilangan hasil bumi dan penduduknya satu persatu jatuh sakit tanpa sebab, pemujaan ini semakin kuat. Mereka percaya bencana yang menimpa desa adalah hukuman dari Lampor. Untuk menghentikannya, sekte tersebut melakukan ritual-ritual gelap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Desa itu semakin terpuruk, seolah-olah Lampor benar-benar marah. Hingga akhirnya, sekte itu bubar, setelah pejabat kepala desa mengusir anggota sekte tersebut. Namun, kabarnya, kutukan Lampor tetap tinggal. Adi, seperti banyak anak lainnya di Durowati, tumbuh dengan cerita ini. Ia selalu penasaran, tetapi ibunya melarangnya keras-keras untuk membahasnya. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui, begitu kata ibunya. Namun, larangan itu justru membuat Adi semakin ingin tahu. Ketika memutuskan pergi dari desa, merantau ke kota, ia pikir telah meninggalkan semuanya di belakang. Faktanya, ada hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Desa Durowati dengan kabutnya yang tebal dan heningnya yang mencengkeram, adalah tempat yang menyimpan rahasia lebih dari yang terlihat. Lampor bukan hanya legenda, ia adalah simbol dari ketakutan, penyesalan, dan dosa yang tidak pernah termaafkan. Dan, malam bulan purnama adalah saat di mana semua itu kembali menghantui. Malam di mana gemuruh Lampor terdengar, dan jiwa-jiwa yang tersesat ditarik ke dalam keranda terkutuk. Di tempat ini, ketakutan bukan hanya bagian dari kehidupan. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Dan, selamat menonton. Adi Hidayat tidak pernah berpikir akan kembali ke desa Durowati secepat ini. Kabar meninggal ibunya datang mendadak, meninggalkan dirinya tanpa banyak pilihan. 10 tahun lamanya ia meninggalkan desa itu, membawa mimpi besar ke kota, dan berusaha melupakan masa kecil yang penuh luka. Namun, desa itu memanggilnya pulang, meskipun ia tahu, setiap langkah menuju Durowati adalah langkah yang berat. Perjalanan ke desa itu seperti melangkah mundur ke dalam ingatan. Jalanan berdebu yang dikelilingi pohon-pohon jati tua terasa menyesakan.
Tidak ada kemegahan kota di sini, hanya sunyi yang menggigit. Setiap sudut tampak sama seperti yang ia ingat, tetapi dengan tambahan sentuhan kerapuhan. Desa Durowati terlihat seperti tempat yang perlahan-lahan dilupakan waktu. Setibanya di desa, suasana mencekam langsung menyergapnya. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini tampak kosong dan kusam. Beberapa penduduk yang ia temui di jalan hanya melirik sekilas, kemudian menunduk dan mempercepat langkah mereka. Adi merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya ia sebut rumah. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang bertanya kabar. Hanya diam dan tatapan yang sulit dijelaskan. Ketika tiba di rumah masa kecilnya, Adi berhenti sejenak di depan pagar kayu yang sudah lapuk. Rumah itu seperti monster tua yang menunggu dengan sabar, dengan catnya yang mengelupas dan jendela-jendela yang gelap seperti mata kosong. Sebuah angin dingin bertiup, membuat daun-daun kering beterbangan di sekitarnya. Adi merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela itu, meskipun ia tahu rumah itu seharusnya kosong. Memasuki rumah, keheningan menyergapnya. Bau debu dan kayu lapuk langsung memenuhi hidungnya. Setiap langkah kakinya di lantai kayu menghasilkan bunyi berderit yang memantul di dalam ruangan. Tidak banyak yang berubah sejak terakhir kali ia berada di sini. Furnitur yang sama, foto-foto keluarga yang berdebu di dinding, bahkan kain penutup meja yang sudah kusam. Semua terasa seperti museum dari masa lalunya yang ingin dilupakan. Malam itu, Adi mencoba tidur di kamar lamanya. Tempat tidur kayu tua itu masih ada, meskipun kasurnya kini terasa keras dan tidak nyaman. Ia memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berkelana. Suara gemuruh dari kejauhan tiba-tiba memecah keheningan. Awalnya samar, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Suara itu seperti kereta yang menyeret rantai-rantai besi di atas tanah. Adi membuka matanya, berusaha mendengarkan dengan lebih saksama. Namun, ketika bangkit untuk melihat keluar jendela, suara itu menghilang begitu saja. Angin, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Ada sesuatu yang aneh tentang suara itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba kembali tidur, tetapi suara gemuruh itu terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, Adi memutuskan berjalan-jalan di desa. Ia bertemu dengan beberapa tetangga lama, tetapi reaksi mereka membuatnya semakin tidak nyaman. Ketika menyapa, mereka hanya mengangguk kecil atau menggumamkan sesuatu tanpa jelas. Ada rasa gugup di mata mereka, seperti ada sesuatu yang ingin mereka katakan, tetapi terlalu takut untuk diungkapkan. "Kamu hati-hati Adi," kata Buminah, tetangga sebelah, dengan nada berbisik. "Apalagi malam bulan purnama seperti ini. Jangan keluar rumah." Adi tertawa kecil. "Kenapa, Bu? Takut ketemu hantu?" Buminah tidak membalas candaannya. Wajahnya serius, bahkan cenderung ketakutan. "Bukan hantu, Nak. Lampor. Kalau dengar suara gemuruh, jangan keluar. Tutup semua pintu dan jendela. Itu nasihat ibu kamu dulu kan?" Adi merasa merinding mendengar nama itu. Lampor. Ia ingat cerita-cerita tentang kereta kematian yang sering diceritakan ibunya ketika masih kecil. Tapi ia menganggap semua cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Kini, saat melihat ekspresi Buminah, Adi mulai meragukan keyakinannya. Hari itu berlalu dengan lambat. Adi menghabiskan waktunya membersihkan rumah. Selain itu, mencoba menyusun rencana untuk kembali ke kota secepat mungkin. Namun, perasaan aneh itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat keluar jendela, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut yang mulai turun. Malam kembali tiba, Adi sekali lagi terjebak dalam keheningan rumah tua itu. Ia duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku lama yang ditemukan di rak meja, tetapi pikirannya terus melayang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, suara gemuruh itu datang lagi. Gemuruh yang berat, disertai suara rantai terseret di atas tanah. Kali ini, suara itu lebih jelas, lebih dekat. Adi bangkit dari kursinya, merasa tubuhnya membeku. Ia melangkah ke jendela, mencoba mengintip keluar. Kabut tebal menutupi pemandangan, tetapi di kejauhan, ia melihat sesuatu bayangan besar yang bergerak perlahan. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Adi terkejut dan hampir menjatuhkan buku yang dipegang. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati pintu, tetapi sebelum membukanya, suara dari luar membuatnya berhenti. "Jangan buka pintunya, Adi. Suara itu milik Pak Sastro,"
Sesepuh desa. Cepat tutup semua jendela dan matikan lampu. Adi bingung, tetapi nada panik dalam suara Pak Sastro membuatnya menurut. Ia menutup semua jendela dan mematikan lampu ruang tengah, meninggalkan dirinya dalam kegelapan. Dari balik tirai, ia mengintip keluar. Apa yang dilihat hampir membuatnya tidak percaya. Bayangan keranda hitam besar melintas perlahan di jalanan desa. Tidak ada kuda yang menariknya, tetapi keranda itu bergerak sendiri, melayang di atas tanah. Di belakangnya, rantai-rantai panjang menyeret sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia, tetapi transparan dan berpendar samar. Adi menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia merasa pandangan keranda itu tertuju padanya, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Ketika keranda itu akhirnya menghilang ke dalam kabut, suara gemuruhnya perlahan mereda. Tetapi rasa takut itu tidak pergi. Adi tahu, apapun yang dilihat malam ini bukanlah hal biasa. Ia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, tidak mampu tidur. Pikiran tentang Lampor terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Dan kenapa ia merasa seperti telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan? Malam itu, Adi sadar bahwa kepulangannya ke Durowati bukan hanya untuk pemakaman ibunya. Ada sesuatu yang menunggunya di sini, sesuatu yang ingin ia pahami, meskipun berarti menghadapi ketakutan terbesarnya. Pagi itu, Adi bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya, bayangan keranda hitam dan suara gemuruh rantai masih membekas di pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pemandangan itu hanya halusinasi akibat kelelahan, tapi firasat buruk tidak mau pergi. Desa Durowati menyimpan sesuatu yang tidak ia mengerti, sesuatu yang membuatnya merasa diawasi di setiap sudut. Pak Sastro, sesepuh desa, adalah satu-satunya orang yang bersedia berbicara dengannya. Setelah makan pagi seadanya, Adi memutuskan berkunjung ke rumah Pak Sastro, yang terletak di ujung desa, tepat di bawah bayangan pohon beringin besar. Rumah itu terlihat tua, tapi terawat. Pak Sastro sedang duduk di beranda, menghisap rokok linting, ketika Adi tiba di depan beranda rumah. "Sudah lama kau tak pulang, nak Adi," kata Pak Sastro sambil menunjuk kursi di sebelahnya. "Apa yang membawamu ke sini, selain pemakaman ibumu?" Adi menarik napas panjang sebelum duduk. "Saya merasa ada yang aneh di sini, Pak. Malam tadi saya mendengar suara gemuruh. Saat saya lihat, seperti ada sebuah keranda yang menyeret rantai panjang." Pak Sastro terdiam sejenak. Wajahnya berubah muram, matanya memandang jauh ke arah hutan di kejauhan. "Itu Lampor," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Itu bukan suara biasa, nak. Itu panggilan kematian." "Lampor?" Adi mengulang, mencoba mengingat cerita masa kecil yang pernah didengarnya. Pak Sastro mengangguk. Lampor adalah keranda terkutuk yang melintas di desa ini setiap bulan purnama. Ia membawa jiwa-jiwa pendosa menuju alam baka. Jika kau mendengarnya, itu berarti kau telah dipanggil. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada lebih tegas, "Jangan pernah keluar malam, apalagi jika mendengar suara itu." Adi menahan tawa, merasa cerita itu terlalu konyol. "Pak, saya sudah tinggal di kota selama 10 tahun. Saya pikir cerita seperti ini hanya tahayul untuk menakut-nakuti anak-anak." Pak Sastro menggeleng pelan. "Kau boleh tidak percaya, nak Adi. Tapi kau akan merasakannya sendiri. Desa ini menyimpan banyak cerita yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan, Lampor adalah salah satu yang paling menakutkan." Adi ingin membantah, tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Sastro yang membuatnya ragu. Tatapan lelaki tua itu penuh ketakutan, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tidak ingin diingatnya. Karena itu, Adi memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. Pak Sastro mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, desa Durowati adalah tempat yang damai. Tapi semuanya berubah, saat beberapa penduduk desa mulai terlibat dalam ritual gelap, memanggil kekuatan gaib. Mereka percaya dengan memberikan persembahan, mereka akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Ritual itu dipimpin seorang dukun yang bernama Ki Wardoyo. Mereka bermain dengan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, kata Pak Sastro dengan nada pahit. Ki Wardoyo memanggil Lampor, keranda kematian, untuk memenuhi permintaan mereka. Tapi mereka tidak tahu, Lampor tidak bisa dikendalikan. Ia datang dengan kekuatannya sendiri, membawa kematian dan kehancuran. Adi mendengarkan dengan saksama, meskipun ia masih setengah tidak percaya. "Apa yang terjadi setelah itu, Pak?" "Bencana," jawab Pak Sastro singkat.
Penduduk desa yang terlibat dalam ritual itu mulai mati satu persatu. Mereka ditemukan di rumah mereka dengan wajah yang ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Yang lain menghilang begitu saja. Sejak saat itu, setiap bulan purnama, lampor melintas di desa ini. Cerita itu membuat Adi bergidik. Ia mencoba menyangkal, tapi ingatan tentang suara gemuruh tadi malam kembali menghantuinya. Apa ada yang tahu kenapa lampor terus datang? Pak Sastro menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kami percaya, desa ini telah dikutuk. Kutukan itu tidak akan hilang sampai semua dosa masa lalu ditebus. Percakapan mereka terhenti saat seorang perempuan muda tiba-tiba muncul di depan pagar. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah-olah habis menangis. Pak Sastro, tolong suami saya, dia tidak pulang sejak tadi malam, katanya dengan suara gemetar. Pak Sastro berdiri, ekspresi wajahnya berubah serius. Di mana terakhir kali kau melihatnya? Di hutan, Pak. Dia pergi untuk mencari kayu bakar sebelum matahari terbenam, tapi sampai sekarang belum kembali, jawab perempuan itu. Pak Sastro menghela napas panjang. Kita harus mencarinya. Tapi kau tahu apa yang mungkin terjadi? Perempuan itu menangis semakin keras. Adi yang merasa dirinya tidak bisa hanya diam, menawarkan diri ikut mencari. Pak Sastro awalnya menolak, tetapi akhirnya setuju, dengan satu syarat. Apapun yang terjadi, kau harus tetap berada di belakangku. Jangan melawan jika sesuatu yang aneh terjadi. Mereka bertiga menuju hutan dengan obor di tangan. Malam mulai jatuh, dan kabut perlahan-lahan turun, menyelimuti pepohonan. Suasana menjadi semakin mencekam. Setiap suara ranting yang patah, membuat mereka terhenti, detak jantung berdegup kian kencang. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah kain yang robek, yang dikenali perempuan itu sebagai milik suaminya. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan suaminya. Saat mereka melanjutkan pencarian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, jauh di kejauhan. Suara yang sama yang Adi dengar malam sebelumnya. Pak Sastro langsung menghentikan langkahnya. Kita harus kembali sekarang, katanya dengan nada tegas. Ini terlalu berbahaya. Tapi suami saya, perempuan itu memohon, air matanya mengalir deras. Dia sudah dipanggil, jawab Pak Sastro dengan nada dingin. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Adi merasa ingin protes, tapi suara gemuruh itu semakin dekat. Kabut semakin tebal, dan udara di sekitar mereka menjadi dingin. Di tengah ketegangan itu, sebuah bayangan besar muncul dari kabut, bergerak perlahan ke arah mereka. Lampor. Mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan hutan, kembali ke desa. Suara gemuruh terus mengikuti mereka, tetapi tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Ketika akhirnya mereka tiba di rumah Pak Sastro, suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menghantui. Perempuan itu jatuh terduduk, menangis histeris. Pak Sastro menepuk bahunya dengan lembut, tetapi tidak berkata apa-apa. Adi hanya berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu bukanlah hal biasa. Lampor bukan sekadar cerita. Ia nyata, dan ia membawa kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, matanya menatap keluar ke arah hutan. Di kejauhan, ia merasa melihat sesuatu yang bergerak di balik kabut. Sebuah bayangan hitam besar, melintas perlahan sebelum akhirnya menghilang. Hatinya berdebar kencang. Cerita lama yang ia anggap hanya mitos kini kembali menghantuinya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Adi merasa takut. Takut pada desa ini, pada rahasianya, dan pada apa yang mungkin sedang menunggunya di kegelapan. Hari masih pagi ketika Adi mulai membersihkan rumah ibunya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian di hutan tadi malam. Rumah itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang suram. Saat membersihkan kamar ibunya, Adi tanpa sengaja menginjak papan lantai yang berbunyi nyaring. Rasa penasaran mendorongnya untuk memeriksa lebih lanjut. Ia mengangkat papan lantai itu dan menemukan sebuah kotak kayu tua, berlapis debu tebal. Kotak itu terkunci, tetapi kuncinya ditemukan di sampingnya, tersembunyi di balik kain lusuh. Dengan hati-hati, Adi membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat-surat tua, beberapa foto hitam putih, dan sebuah jurnal dengan kulit yang sudah mulai terkelupas.
Ada juga sebuah kalung dengan liontin berbentuk aneh, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di lantai, memandangi isi kotak itu dengan perasaan campur aduk. Surat-surat itu sebagian besar ditulis ibunya kepada seseorang, yang hanya disebut sebagai Ki Wardoyo. Dalam surat-surat itu, ibunya berbicara tentang ritual, persembahan, dan rasa takut yang dirasakan. Adi membaca dengan saksama, setiap kata yang dibaca membuat hatinya semakin berat. Ibunya yang ia kenal sebagai sosok lembut dan penuh kasih, ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Jurnal itu lebih mengerikan lagi. Dalam halaman-halaman yang ditulis dengan tinta hitam, ibunya mencatat detail tentang sekte pemuja Lampor. Ia bercerita tentang pertemuan rahasia di tengah malam, mantra-mantra yang dibacakan, dan persembahan jiwa yang diberikan kepada keranda terkutuk itu. Adi merasa mual membaca bagaimana sekte itu percaya bahwa Lampor dapat membawa kekayaan dan keselamatan bagi mereka yang setia. Namun, yang paling mengejutkan adalah catatan tentang dirinya. Ibunya menulis, dirinya nyaris menjadi korban persembahan sekte. Ia hanya berusia 5 tahun ketika sekte itu memutuskan, jiwa seorang anak akan menjadi persembahan yang sempurna untuk Lampor. Saat itu ibunya melawan keputusan tersebut, membawa Adi pergi dari desa untuk menyelamatkannya. Tindakan itu membuatnya dikucilkan dari sekte, tetapi ia tidak peduli. Baginya, keselamatan Adi adalah segalanya. Adi menggenggam jurnal itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti tidak mengenali ibunya lagi, tetapi pada saat yang sama, ia merasa bersyukur atas keberanian wanita itu. Kenangan masa kecilnya mulai kembali. Ia ingat bagaimana ibunya selalu melarangnya keluar saat malam purnama, bagaimana ibunya selalu terlihat gelisah setiap kali bulan purnama mendekat. Semua itu sekarang masuk akal. Di tengah lamunannya, Adi mendengar suara ketukan di pintu. Ia meletakkan jurnal itu dengan cepat dan membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Bu Sumarni, tetangga yang tinggal di sebelah rumah. "Adi, kamu tidak apa-apa?" tanya Bu Sumarni dengan nada cemas. "Tadi malam saya dengar suara gemuruh dari arah hutan. Apa kamu di sana?" Adi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya ikut mencari suami Mbak Ratna bersama Pak Sastro." Wajah Bu Sumarni berubah pucat. "Astaga, kenapa kamu ikut ke hutan malam-malam? Itu berbahaya, Nak. Apalagi kalau sudah ada suara Lampor." "Saya tidak tahu kalau itu Lampor," jawab Adi jujur. "Tapi saya mulai mengerti sekarang." Bu Sumarni menarik napas panjang. "Desa ini penuh dengan rahasia, Adi. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, kamu harus siap dengan segala risikonya. Tidak semua orang di sini akan senang kalau kamu menggali masa lalu." Setelah Bu Sumarni pergi, Adi kembali ke kotak kayu itu. Ia memutuskan melihat foto-foto yang ada di dalamnya. Sebagian besar foto itu adalah gambar ibunya di masa muda, bersama sekelompok orang yang tidak dikenal. Tapi ada satu foto yang membuat darahnya berhenti mengalir. Foto itu menunjukkan ibunya berdiri di depan sebuah keranda hitam besar, dikelilingi bayangan kabur yang menyeramkan. Keranda itu tampak seperti muncul dari kegelapan, dengan rantai besar menggantung di sisinya. Adi merasa dadanya sesak. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya ibunya? Dan apa hubungannya dengan Lampor? Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi jurnal dan foto-foto itu. Suara angin yang bertiup di luar jendela membuat suasana semakin mencekam. Ia merasa seolah-olah rumah itu hidup, mengawasinya dari setiap sudut. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi, jauh di kejauhan. Suara sama dengan yang didengar sebelumnya. Adi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menutup jurnal itu dengan cepat, dan berjalan ke jendela. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti desa. Di tengah kabut itu, ia melihat bayangan sesuatu yang bergerak perlahan. Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Jantungnya berdegup kencang saat berjalan ke pintu. Ia membuka pintu dengan hati-hati, tetapi tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya angin dingin yang meniup wajahnya. Tapi ketika ia melihat ke bawah, ia menemukan selembar kertas yang dilipat rapi. Ia membukanya dan membaca tulisan yang ada di sana. "Jangan menggali terlalu dalam. Lampor tidak akan diam." Adi merasa lemas. Surat itu tidak ditandatangani, tetapi ia tahu seseorang memperingatkannya. Atau mungkin, sesuatu. Ia menutup pintu dengan cepat dan mengunci semua jendela. Malam itu, ia duduk di sudut ruangan,
memegang jurnal ibunya erat-erat, mencoba mencari jawaban dari teka-teki yang semakin rumit. Namun, di balik rasa takutnya, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia harus mencari tahu kebenaran, tidak peduli seberapa berbahaya itu. Karena sekarang, semuanya tidak hanya tentang dirinya. Desa Dworowati menyimpan rahasia yang harus diungkap, dan ia satu-satunya yang bisa melakukannya. Adi duduk di kursi tua di ruang tamu, memandangi jurnal ibunya yang terbuka di meja. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, setiap halaman jurnal itu seolah menantangnya untuk memahami misteri yang belum terpecahkan. Ia sudah memutuskan akan meninggalkan desa Dworowati besok pagi. Namun, keputusan itu tidak membuatnya merasa tenang. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang menahannya. Malam semakin larut, dan suasana desa begitu hening, seperti menunggu sesuatu yang tidak diinginkan. Tiba-tiba, Adi mendengar suara ketukan cepat di pintu. Ia berjalan dengan ragu ke arah pintu, dan begitu membukanya, ia mendapati Bu Sumarni dan beberapa tetangga lainnya berdiri di sana. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar memegang daun kelor serta kantong kecil berisi garam. "Adi, jangan keluar malam ini," kata Bu Sumarni dengan suara bergetar. "Lampor datang lebih awal. Kami tidak tahu kenapa, tapi suara gemuruhnya sudah terdengar dari arah hutan." Adi memandang mereka dengan bingung. "Apa ini? Kenapa semua orang panik?" Pak Warto, salah satu tetangga yang lebih tua, menaburkan garam di depan pintu rumah Adi. "Ini untuk perlindungan, Nak. Jangan main-main. Tetap di dalam, kunci semua pintu dan jendela." Sebelum Adi bisa bertanya lebih lanjut, mereka pergi tergesa-gesa, meninggalkannya dengan perasaan tidak menentu. Ia berdiri di ambang pintu, mendengarkan dengan seksama. Benar saja, dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Suaranya seperti kereta tua yang berat, disertai bunyi gemerincing rantai yang terseret di tanah. Ada juga suara lain, samar tapi jelas, seperti jeritan yang melengking dari arah yang tidak bisa ditentukan. Penasaran mulai menguasai Adi. Ia mencoba melawan rasa takut yang merayap di dadanya. Bagaimana mungkin meninggalkan desa ini tanpa melihat sendiri? Apa yang membuat semua orang begitu takut? Dengan pikiran itu, ia memutuskan keluar rumah. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi desa yang kini terasa seperti dunia lain. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalanan dan rumah-rumah. Adi berjalan pelan ke arah suara gemuruh itu, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini mungkin keputusan yang bodoh, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ketika mendekati jalan menuju hutan, suara itu semakin jelas. Dan di sana, di kejauhan, ia melihatnya, sebuah keranda hitam besar, bergerak perlahan di antara pepohonan. Keranda itu tampak seperti muncul dari kegelapan, dengan rantai yang menjuntai dari sisi-sisinya. Kabut tebal mengelilinginya, membuat pemandangan itu semakin tidak nyata. Adi berdiri mematung, tidak bisa bergerak. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah keranda itu membawa sesuatu yang bukan milik dunia ini. Dari dalam keranda terdengar suara-suara penderitaan. Jeritan, tangisan, dan kadang-kadang suara tawa yang menyeramkan. Semua itu bercampur menjadi satu, menciptakan simfoni horor yang menghantui. Tiba-tiba, suara gemuruh itu berhenti. Keranda itu tidak lagi bergerak. Adi menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Di tengah kabut, ia melihat pintu keranda terbuka perlahan, dari dalamnya keluar sosok-sosok hitam dengan tubuh tidak berbentuk. Mereka bergerak dengan cara yang aneh, seolah-olah meluncur di atas tanah tanpa menyentuhnya. Mata mereka bersinar merah, menatap ke arah Adi. Adi merasakan lututnya lemas. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa membeku. Salah satu sosok itu melayang mendekatinya, dan ia merasakan hawa dingin yang menyengat setiap kali sosok itu semakin dekat. Dalam kepanikan, ia memalingkan wajahnya dengan menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ketika membuka matanya lagi, sosok itu sudah hilang. Namun, keranda dan kabut masih ada di sana, seolah-olah menunggunya. Dengan napas terengah-engah, Adi mundur perlahan, mencoba menjauh dari pemandangan itu. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. "Adi!" Suara itu datang dari keranda. Itu suara ibunya. Ia berhenti, menoleh ke arah keranda. "Ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak mungkin, pikirnya. Ibunya sudah meninggal. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Adi, mendekatlah."
Adi merasa matanya mulai panas, dan air mata mengalir di pipinya. Suara itu begitu familiar, begitu menenangkan, tetapi juga salah. Ada sesuatu yang tidak benar. Ia ingin percaya itu benar-benar ibunya, tetapi bagian lain dari dirinya tahu ini adalah jebakan. Dengan sekuat tenaga, Adi berbalik dan mulai berlari. Ia tidak peduli kemana akan pergi, selama ia menjauh dari keranda itu. Suara gemuruh mulai terdengar lagi, semakin keras, seolah-olah mengejarnya. Ia berlari melewati rumah-rumah yang sunyi, tidak peduli apakah ia membangunkan orang lain atau tidak. Ketika akhirnya sampai di rumahnya, ia segera menutup pintu dan menguncinya. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat. Namun, suara gemuruh itu belum berhenti. Dari balik jendela, ia melihat kabut mulai menyelimuti rumahnya. Bayangan-bayangan gelap bergerak di luar, mengelilingi rumahnya. Adi buka pintunya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih mendesak. Ini ibu. Adi meraih jurnal ibunya dan memeluknya erat. Ia berdoa dalam hati, berharap ini semua akan segera berakhir. Namun, suara-suara di luar semakin keras, dan ketukan di pintu menjadi lebih agresif. Malam itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Adi duduk di sudut ruangan, memegang jurnal itu seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa melindunginya. Ia tahu malam ini adalah malam yang salah, malam di mana semuanya mulai terungkap. Ia tidak yakin apakah siap menghadapi kebenaran yang ada di balik semuanya. Malam itu, desa Durwati terasa seperti jantung yang siap berhenti berdetak. Adi duduk di ruang tamu, masih memeluk jurnal ibunya yang basah oleh keringat dingin. Kabut yang menyelimuti rumahnya mulai menghilang, tapi gemuruh keranda itu masih menghantui pikirannya. Ia tahu harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran mendorongnya keluar lagi. Langit masih gelap, dengan bulan purnama yang menyinari setiap sudut desa. Adi melangkah dengan hati-hati, matanya terpaku pada jalan menuju hutan. Suara gemuruh itu kini terdengar lebih jelas, semakin mendekat, semakin nyata. Di kejauhan, ia melihat bayangan keranda besar itu lagi. Keranda itu tampak seperti terbuat dari logam gelap, kusam, dan penuh karat. Tidak ada roda, melayang di atas tanah, seolah-olah ditopang kekuatan tidak terlihat. Rantai-rantai panjang menggantung dari sisi-sisinya, menyeret tubuh-tubuh manusia yang terlihat setengah transparan. Mereka mengerang, tetapi suara mereka terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Jantung Adi berdegup kencang, tapi langkah kakinya terus maju. Ada sesuatu tentang keranda itu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika semakin dekat, suara yang didengar di malam sebelumnya terdengar lagi. Adi! Itu suara ibunya, memanggilnya dengan nada putus asa. Ibu! Adi berbisik, matanya membelalak. Suara itu begitu nyata, begitu akrab. Ia berhenti beberapa langkah dari keranda, tubuhnya kaku seperti dihentikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin percaya semua ini hanya mimpi buruk, tapi setiap detik yang berlalu membuat semuanya semakin nyata. Pintu keranda terbuka dengan suara berderit yang menyakitkan telinga. Kabut keluar dari dalamnya, menutupi tanah di sekitar keranda. Dari dalam kegelapan keranda, sesosok bayangan perlahan muncul. Itu adalah seorang wanita, tubuhnya samar seperti asap, tapi wajahnya jelas. Itu adalah ibunya. Adi, tolong ibu, kata wanita itu, matanya dipenuhi air mata. Adi tidak percaya apa yang dilihatnya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu ada di sini? Mereka mengambilku, jawab sosok itu. Suaranya penuh kesedihan. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan yang mereka inginkan. Siapa mereka? Adi bertanya, suaranya gemetar. Tapi sebelum mendapat jawaban, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekeliling keranda. Mereka bergerak cepat, meluncur seperti asap tebal mengelilingi Adi. Wajah-wajah mereka tidak jelas, hanya mata merah yang bersinar di tengah kegelapan. Salah satu bayangan itu melayang mendekat, memandang Adi dengan tajam. Kau tidak seharusnya ada di sini, desisnya dengan suara yang dingin. Adi mundur selangkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa seperti menariknya kembali. Rantai dari kereta mulai bergerak, mengarah ke arah Adi. Dalam kepanikannya, ia mencoba melarikan diri, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah ditarik sesuatu. Tiba-tiba, salah satu bayangan meraih bahunya, dan dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di desa,
tetapi di suatu tempat yang gelap dan kosong. Tanah di bawahnya dingin dan keras, dan udara di sekitarnya penuh dengan suara jeritan dan tangisan. Hening yang mencekam menyelimuti saat Adi membuka matanya. Ia tidak lagi berada di tepi hutan, melainkan di dalam sebuah ruang gelap dan sempit. Aroma besi berkarat bercampur darah menyengat hidungnya. Tubuhnya terasa lemah, tetapi segera menyadari di mana berada. Ia ada di dalam keranda itu. Dinding-dinding logam keranda seperti berdenyut, hidup, dan penuh dengan ukiran wajah-wajah yang tampak menderita. Mereka bergerak, membuka mulut tanpa suara, seolah memohon pertolongan. Udara dingin menusuk tulang, dan suara rantai yang menyeret menggema di kejauhan. Di ujung ruangan, sosok-sosok samar berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka adalah arwah-arwah yang terjebak, korban-korban Lampor. Apa ini? Adi bergumam, matanya berkeliling mencari jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambil mengarahkannya lebih dalam ke jantung kegelapan keranda. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Adi, anakku, Adi, anakku. Ia membalikkan badan dan melihat sosok ibunya. Wajah wanita itu terlihat lebih tua, lelah, dan penuh luka. Namun, sorot matanya tetap hangat seperti yang diingatnya. Ibu, bagaimana mungkin? Aku minta maaf nak, kata ibunya, suaranya bergetar. Semua ini akibat dosa-dosa masa lalu. Aku tidak pernah bisa melarikan diri dari kutukan ini, dan kini kau menjadi korban berikutnya. Adi merasa dadanya sesak. Apa maksud ibu? Kenapa harus aku? Ibunya mulai menjelaskan, suaranya pecah oleh rasa bersalah. Dulu, aku menjadi bagian dari sekte pemuja Lampor. Kami percaya dengan mempersembahkan jiwa-jiwa, kami akan mendapatkan kekayaan dan perlindungan. Tapi aku menyesal nak. Aku melawan mereka saat mereka ingin mempersembahkanmu. Karena itulah, aku dikutuk, dan kutukan itu kini berlanjut padamu. Air mata mengalir di wajah Adi. Selama ini, ia mengira ibunya hanyalah seorang wanita desa yang sederhana, tanpa pernah menyadari rahasia gelap yang tersembunyi. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Tanyanya, suaranya penuh luka. Aku ingin melindungimu nak, jawab ibunya. Tapi sekarang, hanya ada satu cara untuk menyelamatkanmu. Sebelum Adi sempat bertanya lebih lanjut, pintu keranda terbuka dengan suara keras. Angin dingin masuk, membawa serta aroma kematian. Dari balik kegelapan, sesosok bayangan yang besar muncul. Itu adalah Lampor, sosok raksasa yang terbungkus kabut tebal, dengan mata merah menyala dan tangan menggenggam rantai panjang. Dia milikku, suara Lampor menggema, berat dan penuh kekuatan. Ibunya berdiri di depan Adi, menghadapi Lampor. Ambil aku sebagai gantinya. Biarkan anakku pergi. Lampor tertawa, suaranya seperti derak petir. Kau pikir kau bisa menukar jiwa yang telah ditentukan? Aku yang membawa kutukan ini ke dalam hidupnya, ibunya berkata dengan suara tegas meskipun tubuhnya gemetar. Biarkan dia bebas. Aku akan menanggung semua dosanya. Lampor mendekat, wajahnya semakin jelas. Itu adalah perpaduan antara manusia dan binatang, dengan kulit yang mengelupas dan gigi yang tajam seperti pisau. Pengorbananmu akan diterima, katanya. Tapi kau tahu, ini bukan akhir dari penderitaanmu. Adi mencoba menahan ibunya. Tidak bu. Jangan lakukan ini, kita bisa mencari cara lain. Ibunya menoleh, menatap Adi dengan penuh kasih. Kau harus hidup nak. Pergilah dari sini dan jangan pernah kembali. Jangan biarkan kutukan ini menghancurkanmu juga. Lampor mengangkat rantainya, melingkarkan di tubuh ibu Adi. Wanita itu tidak melawan, hanya menutup matanya dan mengucapkan doa terakhir. Adi merasa seluruh dunianya runtuh saat melihat ibunya diseret masuk ke dalam kabut keranda. Ketika Lampor dan ibunya menghilang, keranda itu mulai memudar, menjadi abu-abu dan akhirnya lenyap. Adi jatuh terduduk di tanah yang dingin, dikelilingi keheningan. Ia merasa kosong, tidak tahu harus melakukan apa. Adi membuka matanya perlahan. Langit di atasnya memerah, cahaya matahari terbit menyelinap melalui dedaunan, menyentuh kulitnya yang dingin. Tubuhnya terasa lemah, seperti baru saja dikeluarkan dari kegelapan yang menelan segalanya. Udara pagi yang lembab menusuk paru-parunya, dan suara burung-burung di kejauhan terdengar seperti ironi di tengah kekacauan yang baru saja ia alami. Ia terduduk di tepi hutan, mengenakan pakaian yang koyak dan kotor.
Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya, memastikan ia masih hidup. Rasa sakit di tubuhnya nyata, tetapi lebih nyata lagi adalah perasaan hampa yang menguasai hatinya. Ibunya telah tiada. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, menyerahkan diri kepada Lampor untuk menyelamatkannya. Perlahan-lahan, Adi bangkit. Kakinya goyah, tetapi ia memaksa dirinya berjalan menuju desa. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah yang diinjak menolak keberadaannya. Hutan yang biasa dikenal kini tampak seperti tempat asing, penuh dengan bayangan dan bisikan yang tak bisa dipahami. Suara gemuruh samar masih terngiang di telinganya, seperti ingatan buruk yang menolak pergi. Ketika tiba di batas desa, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Rumah ibunya, tempatnya tumbuh besar, dan kembali untuk menghadiri pemakamannya, kini telah menjadi abu. Bangunan itu hancur sepenuhnya, hanya menyisakan tiang-tiang kayu yang hangus. Apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Seorang tetangganya, Bu Marni, mendekatinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Adi, kau selamat? Syukurlah. Kami pikir kau tidak akan kembali. Apa yang terjadi pada rumah ibu? Tanya Adi, nadanya putus asa. Bu Marni menggeleng pelan, matanya memancarkan kesedihan. Semalam, setelah suara itu, rumah ibumu terbakar tanpa alasan. Kami mencoba memadamkan, tetapi api itu aneh, seperti hidup. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Adi memandang reruntuhan itu dengan mata kosong. Api yang aneh itu seolah-olah membawa pesan, bahwa ia tidak lagi diterima di sini. Desa Durowati kini hanya menjadi tempat penuh kenangan pahit dan kegelapan. Penduduk desa berkumpul di sekitar Adi, tetapi mereka menjaga jarak, seolah-olah takut padanya. Pak Sastro yang biasanya menjadi suara bijak di antara mereka, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Adi, kata Pak Sastro akhirnya, ya aku tahu kau telah melalui sesuatu yang tak bisa kami pahami. Tapi yang terbaik adalah kau pergi dari sini. Desa ini tidak lagi aman untukmu. Kenapa? Adi bertanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Apa yang kalian takutkan? Pak Sastro menarik napas panjang. Kutukan itu nak. Lampor. Kau kini telah menjadi bagian dari itu sekarang. Kami tidak ingin mengambil risiko apapun. Kata-kata itu menghantam Adi seperti pukulan. Ia ingin membela diri, mengatakan bahwa ia tidak meminta ini terjadi, tetapi ia tahu itu akan sia-sia. Pandangan penduduk desa sudah penuh ketakutan, dan ia tidak bisa mengubahnya. Dengan berat hati, Adi memutuskan meninggalkan desa. Ia hanya membawa sedikit barang yang selamat dari kebakaran, seperti jurnal ibunya yang ditemukan sebelumnya, beberapa foto lama, dan pakaian seadanya. Saat berjalan keluar dari desa, ia menoleh untuk terakhir kali. Desa Durowati tampak kecil di kejauhan, terbungkus kabut tipis yang tampaknya tak pernah benar-benar hilang. Perjalanan Adi berakhir di kota kecil di pinggir provinsi, jauh dari Durowati. Ia mencoba membangun hidup baru, bekerja di sebuah bengkel kecil, dan tinggal di kamar kos yang sempit. Namun, meski jauh secara fisik, pikirannya tetap dihantui oleh malam itu. Setiap malam, ia bermimpi tentang keranda Lampor. Suara gemuruh itu, suara rantai yang menyeret, dan bayangan ibunya yang ditelan kabut terus bermain di benaknya. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar keras, dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Lebih buruk lagi, terkadang ia merasa tidak sendirian. Bayangan-bayangan aneh muncul di sudut matanya, dan mendengar bisikan yang tidak dimengerti. Pernah suatu malam, ia menemukan rantai berkarat di depan pintu kosnya, meskipun diyakini telah menguncinya rapat-rapat. Ia mencoba mencari bantuan, mendatangi orang-orang pintar, yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Namun, jawaban mereka selalu sama, kutukan itu terlalu kuat, tidak ada yang bisa membebaskannya. Salah satu dukun bahkan memperingatkannya, untuk tidak pernah kembali ke Durowati. Kalau kau kembali, kata dukun itu, Ki Lampor akan menyelesaikan apa yang ia mulai. Meski hidupnya dipenuhi ketakutan, Adi tahu ia tidak bisa terus lari. Ia harus mencari cara untuk melawan kutukan itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah berkorban demi dirinya. Ia mulai membaca jurnal ibunya lebih dalam, mencoba mencari petunjuk yang mungkin. Dalam salah satu halaman terakhir, ia menemukan sebuah catatan yang membuatnya merinding. Catatan itu menyebutkan sebuah ritual purba yang bisa menghentikan Lampor, tetapi dengan risiko besar. Ritual itu membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan konfrontasi langsung dengan kegelapan.
Adi tahu ia harus kembali ke Durawati untuk melakukannya. Dengan tekad yang bulat, ia mulai mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan informasi, mencari orang-orang yang mungkin bisa membantunya, dan menyusun rencana. Dalam hatinya, ia tahu keputusannya ini mungkin adalah misi yang tidak akan menyelamatkan. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Di malam terakhir sebelum keberangkatannya, Adi berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lelah tetapi penuh tekad. Ia berbisik pada bayangan dirinya, aku akan melawan. Untuk ibu. Untuk semua orang yang telah terjebak. Dan dengan itu, ia memulai perjalanannya kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, siap menghadapi kegelapan yang menunggu. Tetapi di balik tekadnya, suara gemuruh itu kembali, mengingatkan jika Lampor masih ada, mengawasinya, dan menunggunya untuk kembali. Tamat.